Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita hari ini berada di hari Rabu tanggal 19 Juli teman-teman. Jadi di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa news dari Amerika Serikat, yaitu soal retail sales, dan hasilnya adalah terjadi penurunan. Ini menandakan bahwa ekonomi di sana itu mulai lesu ya teman-teman. Ekonomi di Amerika Serikat lesu, penjualan penjualan barang-barang di sana cenderung turun. Ini menyebabkan efek jangka panjangnya adalah menurunkan inflasi. Jadi ya bisa dibilang good and bad news lah teman-teman. Mungkin badnya untuk market saham karena berarti penjualan dari perusahaan-perusahaan mereka juga turun. Tapi inflasi ya semakin lama semakin turun juga nantinya. Nah, hari ini kita akan dapat beberapa data penting. Salah satunya adalah data CPI dan juga PPI untuk Inggris serta Uni Eropa. Ini berpeluang untuk membuat pergerakan Euro USD mengalami volatilitas yang tinggi. Ini mungkin akan berdampak juga sama pergerakan dari dolar. Jadi lebih kayak waspada aja buat teman-teman, datanya itu akan ada nanti siang jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Ya, jadi itu beberapa hal penting untuk hari ini. Kemudian dari US itu paling ada data soal rumah sih, penjualan rumah teman-teman. Itu data dari kalender ekonomi, sementara dari beberapa news, kemarin itu ada news soal US Congress, Torres ya, itu meminta untuk Gary Gensler stop lah untuk apa namanya, dia nge-FUD Bitcoin terus, nge-FUD market crypto terus. Karena ini sudah dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun terakhir. Bagaimana Gary Gensler itu benar-benar hawkish terhadap kripto, ya kan, dia selalu menyerang kripto, mulai dari project kripto sampai dengan crypto exchange-nya baru-baru ini. Jadi ini sebuah pembelaan bisa dibilang dari salah satu anggota Kongres. Kemudian ini ada peringatan dari NAB yang mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali terjadi masalah scamming, teman-teman. Terutama soal pembayaran untuk bank di Australia. Dan ini menimbulkan apa namanya, permintaan untuk hati-hati dan juga jangan terlalu banyak menawarkan yang namanya aset kripto sebagai salah satu solusi pembayaran karena sangat rawan sekali terjadi scam. Sudah hampir 40% scam itu ya scamming ya di dunia pembayaran. Maka dari itu ada dua bank juga dari Australia yang memang sudah ban kripto, teman-teman. Tidak membiarkan perdagangan kripto dan juga diikuti akhirnya oleh banyak perusahaan perbankan lain. Sehingga di Australia sendiri kripto itu agak sulit untuk mendapatkan regulasinya karena terkait masalah dari scamming ini. Kemudian ini data lanjutan daripada penjualan yang dilakukan oleh Celsius atau likuidasi yang dilakukan oleh Celsius. Di video yang kemarin, di analisa pagi di video kemarin kita udah bahas ada beberapa aset yang sudah di apa namanya dijual ya teman-teman, di withdraw oleh pihak Celsius. Kemarinnya withdrawnya ke Binance, sekarang withdrawnya ke OKX. Ini ada beberapa aset seperti Link, kemudian SNX, BNB One Inch, dan mereka masih menyisakan koin atau token seperti Matic yang belum di-sell, dan masih banyak koin lain yang akhirnya di-sell. Alhasil penjualan ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada investor yang merasa dirugikan. Jadi buat yang belum tahu, Celsius ini adalah salah satu perusahaan exchange teman-teman, decentralized exchange atau sebuah platform decentralized exchange yang akhirnya collapse. Ya, ini ada beberapa data aset yang dimiliki oleh Celsius yang akan dilikuidasi secara bertahap. Ada yang ada yang bakalan di-convert berupa Bitcoin sama Ethereum. Jadi ini nama-nama asetnya ya, teman. Itu kalau kita lihat dari data. Selanjutnya ada dari Hong Kong. Nah, setelah tadi dari Australia, sekarang dari Hong Kong, teman-teman. Hong Kong, beberapa bank reject kripto ya, teman-teman, kripto transaksi di Hong Kong. Kendati pemerintah Hong Kong itu sendiri berusaha untuk membuka banking institusi untuk apa namanya, melegalkan yang namanya kripto, mengizinkan yang namanya crypto exchange di sana bekerja sama sama yang berbasis di Hong Kong.
Tapi ternyata ada dua bank yang melakukan reject terhadap kripto atau aktivitas yang berhubungan sama kripto. Ini sebenarnya tidak dituliskan ya banknya secara spesifik apa, tapi dari dua bank itu menunjukkan bahwa kendati pemerintah itu sudah mempromosikan cryptocurrency dan juga sudah memberikan izinnya, tapi ternyata memang ada pihak-pihak bank yang memang punya ketentuan khusus yang mungkin tidak mengizinkan yang namanya kripto karena identik sama praktek money laundry. Jadi ya ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh dua perusahaan bank tersebut. Kemudian ini ada data dari Glassnode, teman-teman. Cap realisasi Bitcoin ini berada di bawah dari 400 billion, menunjukkan bahwa aliran modal stabil memasuki aset panjang tahun 2023. Saat batas yang terrealisasi naik, menandakan bahwa koin berpindah tangan dari harga yang lebih tinggi di internet, menunjukkan kenaikan sederhana dalam aliran permintaan. Jadi yang chart yang warna oranye ini ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya apa namanya akumulasi itu masih sedang dilakukan teman-teman. Jadi jumlah aktivitas transaksinya itu masih meningkat disertai sama jumlah kenaikan harga atau tingkat kenaikan harga terhadap project dari Bitcoin. Lalu ini ada juga data dari pemasok pemegang jangka panjang atau holder yang dimiliki oleh Bitcoin yang tetap pada all-time high di kisaran 14,5 juta Bitcoin yang menunjukkan bahwa investor yang sudah lama itu lebih memilih untuk mengumpulkan Bitcoin daripada mendistribusikannya. Jadi ini bullish on Bitcoin. Data cukup bagus teman-teman. Oke, itu dari beberapa berita. Tadi kita akan bahas sekarang untuk price actionnya. Nah, di perdagangan kemarin kita udah concern ya bahwa Bitcoin ini ada kecenderungan untuk korektif dulu. Dan kita pegang batasan di kisaran harga 29.900 sebagai level support. Alhasil hari ini Bitcoin sudah turun ke 29.800. Ini menandakan bahwa Bitcoin memang benar dalam posisi korektif. Tapi teman-teman di time frame daily-nya kita belum pasti closing di bawah dari 20 di bawah dari 29.900. Artinya apa? Artinya adalah untuk posisi sekarang meskipun Bitcoin sudah kelihatan breakdown, ini belum terkonfirmasi di time frame daily-nya. Kita membutuhkan benar-benar konfirmasi closing, benar-benar closing nanti jam 7 WIB, jam 7 pagi WIB ya, itu closing time frame daily, dan kita akan lihat nih apakah Bitcoin masih mampu naik kembali ke level 29.900. Kalau iya, berarti Bitcoin masih bergerak sideways di dalam range apa namanya pola yang namanya ascending channel ya. Tapi kalau akhirnya Bitcoin justru closing di bawah misalkan di 29.800, nah itu menandakan bahwa Bitcoin berpeluang untuk korektif. Target saya sih koreksinya kurang lebih sampai di 29.200 sampai dengan 28.400 di level strong support di sini. Kita nggak tahu level mana yang bakalan dipilih, tapi yang pasti kita perlu untuk melihat kedepannya seperti apa korektif yang terjadi pada Bitcoin. Sementara itu dari volume smart money memang menunjukkan tren penurunan, dari MACD histobarnya masih merah, kemudian mana volume perdagangan cenderung masih kecil, serta ada news soal likuidasi yang dilakukan oleh Celsius. Jadi ini cukup menunjang sebenarnya untuk proses koreksi yang bisa terjadi pada Bitcoin. Tapi kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin yang korektif, itu menunjukkan bahwa tidak ada dump yang sangat signifikan terhadap market. Artinya adalah proses yang koreksi terjadi itu cenderung slowing down. Makanya dalam posisi sekarang menurut saya lebih kayak hati-hati aja buat teman-teman yang trading, terutama yang coba untuk trading di futures market, ya itu nggak akan gampang. Mungkin kalian pasang short itu bakalan struggle karena sometimes Bitcoin turun kemudian dia balik naik lagi turun lagi, tapi overall sih dari garis besarnya pergerakan Bitcoin memang cenderung dalam posisi korektif. Jadi itu kayak nggak leluasa ya, kalau biasanya kalau kita pasang short langsung marketnya ngedam itu kan cuannya langsung banyak ya. Tapi kalau dalam proses yang seperti ini itu kayak ya harus waspada juga sih teman-teman. Jangan lupa pasang stop loss-nya karena ini mungkin margin keuntungannya nggak akan sangat besar kalau dengan posisi seperti ini. Itu overall dari beberapa berita. Kalau kita perhatikan, kita compare sedikit sama pergerakan dari
apa namanya, indeks dolar ini udah mulai mengalami reversal lagi. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan Bitcoin tertekan ini akan semakin lebih besar, apalagi dia kayak bikin double bottom gitu di sini guys. Satu, dua, oke ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Kemarin yang bullish gold ya, gold bullish, terus S&P 500 juga bullish, sementara Bitcoin justru malah korektif. Jadi S&P 500 ini udah bikin yang namanya pola cup and handle dan kita ongoing cari target di kisaran 4625. Itu sih buat Bitcoin ya, so far korektif terbatas. Semoga nanti dia bisa benar-benar merealisasikan koreksinya, mungkin turun sampai 28.000 dan kemudian Bitcoin kembali balik reversal. Kita berharap seperti itulah, karena sideways kayak gini juga lama-lama membosankan ya buat market. Oke, gitu aja pembahasan kali ini buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, di mana semua news itu kita udah bahas ya, dan kita udah spill semuanya di komunitas Telegram kita. Ada VC ini yang dapat good news, kemudian ya bursa Cina yang kemarin lesu, kemudian juga ketua SEC Gary Gensler yang kemarin kayak kecewa, kita udah bahas juga ya. Gitu aja sih teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.